Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bersama kelompok, usaha jadi lebih produktif karena ada rasa saling terikat dan memiliki tujuan yang sama. Inilah yang mendorong terbentuknya kelompok sosial di dalam masyarakat. Apa sih arti dari kelompok sosial itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 3 akan membahas materi sosiologi kelas 11 bab 1, yakni kelompok dan pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Berikut adalah pemaparan materi kelompok dan pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan timbal balik dan saling berinteraksi yang diikat oleh kesadaran yang sama akan adanya tujuan, norma, nilai, atau kepentingan yang sama. Proses terbentuknya kelompok sosial dikarenakan adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, ada dua hasrat yang dimiliki manusia sehingga mendorong untuk berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, hasrat untuk bersatu dengan situasi lingkungan alam di sekitarnya. Dalam prosesnya, manusia akan berhubungan dengan manusia lain. Inilah yang disebut aksi. Kemudian, ketika manusia memiliki kehendak, kepentingan, perasaan yang sama, maka orang tersebut akan menerimanya. Inilah yang disebut reaksi. Adanya aksi dan reaksi di antara manusia tersebut menumbuhkan kehidupan berkelompok yang disebut sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Apakah dua hal tersebut sama? Jawabannya tidak. Kelompok merupakan himpunan yang terdiri dari dua individu atau lebih individu yang memiliki hubungan sosial. Sementara pengelompokan sosial merupakan sejumlah orang yang mungkin belum pernah bertemu dan tidak mengenal satu sama lain, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Nah, sekarang coba lihat gambar di samping ini. Ini adalah pengelompokan generasi manusia berdasarkan tahun kelahiran. Pengelompokan tidak hanya berdasarkan tahun kelahiran saja, tetapi bisa juga pendidikan, suku, ras, dan lain sebagainya. Kalau kamu kelahiran tahun berapa nih? Nah, di sini aku mau ngejelasin in-group, out-group, kelompok primer, dan kelompok sekunder. Yang pertama itu ada kelompok in-group. Kelompok in-group adalah kelompok yang dimana kita menjadi salah satu anggotanya. Sedangkan out-group adalah kelompok yang dimana kita bukan anggotanya. Contohnya, misalnya kita kelas A, berarti kita adalah out-group dari kelas B. Lalu selanjutnya ada karakteristik in-group dan out-group, yang dimana itu memengaruhi perilaku baik di in-group ataupun di out-group. Yang kedua atau yang terakhir adalah munculnya etoterisme dalam kelompok. Lalu selanjutnya aku mau ngejelasin tentang kelompok primer. Kelompok primer biasanya bersifat pribadi dan dia tuh sifatnya juga langgeng. Contohnya keluarga. Sedangkan sekunder itu kelompok yang tidak bersifat langgeng. Contohnya teman ataupun teman dari lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan materi tentang kelompok referensi dan kelompok keanggotaan. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang dimana menjadi acuan seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok referensi ada dua tipe. Yang pertama ada tipe normatif dan yang kedua ada tipe perbandingan. Kalau tipe normatif ini untuk menentukan dasar-dasar kepribadian seseorang, dan tipe perbandingan ini untuk menentukan kedudukan seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok keanggotaan. Kelompok keanggotaan ini adalah kelompok sosial yang dimana setiap anggota secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, kelompok keanggotaan ini dibedakan menjadi dua. Ada nominal group member sama peripheral group member. Kalau nominal group member ini masih berinteraksi dengan anggota yang bersangkutan. Kalau peripheral group member ini tidak memiliki hubungan dengan anggota yang bersangkutan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paguyuban dan patembayan. Yang pertama ada paguyuban. Paguyuban ini kalau menurut Kamis bisa diartikan sebagai kehidupan bersama yang setiap anggota diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, paguyuban ini mempunyai 3 ciri pokok. Yang pertama ada intimate, yang kedua private, dan yang ketiga eksklusif. Nah, terus paguyuban ini juga dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada paguyuban karena darah, yang kedua paguyuban karena tempat, dan yang terakhir paguyuban karena jiwa dan pikiran. Selanjutnya ada patembayan. Patembayan ini adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu. Patembayan ini mempunyai 5 ciri-cirinya. Yang pertama adanya kepentingan pribadi, yang kedua pembagian tugas terjadi secara spesialisasi, yang ketiga orientasi dalam kemajuan, yang keempat sifat kerja yang efisien, dan yang terakhir adanya rasa persaingan. Perbedaan antara paguyuban dan patembayan, yang pertama hubungan antar anggotanya bersifat informal. Nah, kalau patembayan itu bersifat formal. Nah, kalau yang kedua adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan. Nah, kalau patembayan ini tuh memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Yang ketiga tidak suka menonjolkan diri. Patembayan ini tuh memperhitungkan nilai guna. Yang keempat selalu memegang teguh adat yang sifatnya konservatif. Perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama bersifat spontan dan tidak dilakukan secara rutin. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan waktu yang sama. Karakteristik kerumunan itu dibagi 2. Yang pertama adanya kehadiran individu secara fisik dan ukurannya. Yang kedua kerumunan itu tidak terorganisasi oleh kelompok manapun. Selanjutnya, kerumunan menurut Davis mengklasifikasikan bentuk umum kerumunan. Yang pertama ada kerumunan yang sifatnya sementara, yang kedua kerumunan yang kurang menyenangkan, yang ketiga kerumunan yang sedang panik, yang keempat adalah kerumunan penonton. Yang kedua ada kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial seperti halayak penonton dan penonton yang ekspresif. Yang ketiga ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum seperti bertindak emosional dan bersifat immoral. Menurut Meyer Pollack, kerumunan dibagi 2, yaitu kerumunan yang menjadi aktif dan kerumunan yang menjadi ekspresif. Nah, kerumunan yang menjadi ekspresif itu kerumunan yang tidak mengenal tujuan atau hanya emosi yang ada, dia tapi nggak ada tujuan. Nah, selanjutnya itu ada publik. Publik merupakan kelompok yang tidak memiliki kesatuan. Publik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok vested interest, yaitu kumpulan dari orang yang sudah mempunyai kedudukan tertentu. Lalu yang kedua ada kelompok newcomer, yaitu terdiri atas orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan baru. Dan yang ketiga ada kelompok pasif, yaitu terdiri atas orang yang hanya mempunyai minat saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang massa. Massa adalah kerumunan atau kumpulan orang yang memiliki kehendak atau pandangan yang sama. Massa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada massa konkret. Massa konkret ciri-cirinya sebagai berikut. Adanya ikatan batin, memiliki struktur yang jelas, adanya kesamaan norma, serta memiliki potensi yang dinamis. Sebaliknya, massa yang abstrak adalah kumpulan orang-orang yang belum terikat norma atau kesatuan emosional. Jadi, ada beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu perilaku dengan tujuan tertentu yang mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok tersebut dalam mencapai tujuan bersama yang tujuannya tersebut memberikan manfaat bagi organisasi atau kelompoknya. Menurut William Footwhite, terdapat 4 faktor yang menentukan kepemimpinan seseorang. Yang pertama adalah operasional atau operational leadership. Jadi operational leadership itu merupakan orang yang memiliki banyak inisiatif dan bersifat dinamis. Kemudian yang kedua adalah popularitas atau popularity. Popularitas ini merupakan orang yang paling banyak dikenal dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah the assumed perspective. The assumed perspective itu merupakan orang yang dapat mewakili kelompoknya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah the prominent talent. Merupakan orang yang paling memiliki bakat kecakapan paling menonjol dalam kelompoknya. Kemudian menurut Ahmadi,
Kemudian menurut Ahmadi, kepemimpinan memiliki 3 macam. Yang pertama itu adalah otoriter. Otoriter itu merupakan pemimpin yang tidak melibatkan anggotanya dalam merencanakan sesuatu. Kemudian yang kedua itu adalah demokrasi. Demokrasi itu merupakan pemimpin yang memberi kesempatan kepada anggotanya dalam berpartisipasi dan ikut untuk berpartisipasi. Kemudian yang ketiga adalah liberal. Liberal itu bersifat pasif dan cenderung memberikan tugas-tugasnya kepada bawahannya dan tidak memberikan teguran kepada anggota. Selanjutnya adalah organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang dalam suatu aktivitas kerjasama yang memiliki tujuan yang sudah mereka tetapkan. Orang-orang dalam organisasi ini perlu memiliki tugasnya masing-masing untuk memperoleh kerjasama dan mendapatkan tujuan yang mereka sudah tetapkan tersebut. Jadi yang ketiga adalah jaringan sosial atau social networking. Menurut Prim and Lai, jaringan sosial adalah sekumpulan individu yang terikat dan saling terhubung sebagai bagian dari upaya untuk pertukaran sumber daya emosional dan material. Sumber daya material itu seperti informasi lapangan pekerjaan, dan kalau sumber daya emosional itu seperti rasa solidaritas. Namun, dalam jaringan sosial ini tidak memiliki aturan ataupun norma. Jadi, kontak sosial dan komunikasi sosial itu dapat membentuk interaksi sosial. Interaksi sosial akan membentuk jaringan sosial, dan jaringan sosial akan membentuk kelompok sosial. Oke, yang terakhir dari unsur-unsur dinamika kelompok adalah konformitas. Menurut Baron, konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Konformitas yang biasanya didasarkan oleh peraturan atau konsekuensi dan biasanya dilakukan secara paksa. Contohnya, dalam sebuah kelompok terdapat aturan yang memberatkan satu orang atau satu individu, maka ia boleh keluar atau membuat kesepakatan baru. Oleh karena itu, konformitas terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap kelompok. Yang kedua adalah makin banyak anggota, makin mendorong melakukan konformitas dari anggota itu sendiri.